Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah metode numerik Tadris Matematika 5C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode eliminasi. Anggota kelompok 1. Sri Wahyu Susilowati, NIM 12204193041. 2. Dian Safitri, NIM 12204193166. 3. Lailatul Fadilah, NIM 12204193169. 4. Rindi Nur Fauziah, NIM 12204193178. Metode eliminasi yang akan kami jelaskan adalah metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Bentuk umum sistem persamaan lanjar. Sistem persamaan lanjar atau SPL dengan N peubah dinyatakan sebagai A11X1 ditambah A12X2 sampai A1NXN sama dengan B1. Ini merupakan sistem persamaannya. Dapat kita tulis dengan bentuk matriks sebagai berikut. Jadi dari sistem persamaan kita ubah menjadi bentuk matriks. Dengan mengikuti petunjuk seperti yang sudah ada di gambar bentuk matriks tersebut, tentunya sudah bisa untuk mengubah dari sistem persamaan menjadi bentuk matriks. Untuk keterangannya, A sama dengan AIJ adalah matriks berukuran N kali N. X sama dengan XJ adalah matriks berukuran N kali 1. B sama dengan BJ adalah matriks berukuran N kali 1, disebut juga dengan vektor kolom. Solusinya adalah himpunan nilai X1, X2, sampai Xn yang memenuhi N buah persamaan. Metode penyelesaian SPL dengan determinan atau aturan Cramer tidak praktis untuk sistem yang besar. Beberapa metode penyelesaian praktis sistem persamaan lanjar yang akan kita bahas di sini adalah metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk pemaparannya akan dijelaskan berikut. Eliminasi Gauss. Metode ini berangkat dari kenyataan bahwa bila matriks A berbentuk segitiga atas, seperti sistem persamaan berikut ini. Nah, kalian bisa lihat sistem persamaannya seperti di gambar. Maka solusinya dapat dihitung dengan teknik penyulihan mundur. Dengan cara menulisnya yaitu AN, NXN sama dengan BN. Atau bisa ditulis XN sama dengan BN dibagi ANN. Yang selanjutnya yaitu AN dikurangi 1, N dikurangi 1, XN dikurangi 1, ditambah AN dikurangi 1, N XN sama dengan BN dikurangi 1. Atau bisa juga ditulis XN dikurangi 1 sama dengan BN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 1 NXN dibagi AN dikurangi 1 N dikurangi 1 dan seterusnya. Untuk selanjutnya contoh, selesaikan sistem persamaan lanjar berikut dengan teknik penyulihan mundur dengan persamaan 4x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 ditambah 3x4 sama dengan 20. Negatif 2x2 ditambah 7x3 dikurangi 4x4 sama dengan negatif 7. 6x3 ditambah 5x4 sama dengan 4. 3x4 sama dengan 6. Dengan penyelesaian, x4 sama dengan 6/3 sama dengan 2. x3 sama dengan
4 dikurangi 5 dikali 2 dibagi 6 sama dengan negatif 1. X2 sama dengan negatif 7 dikurangi 7 dikali negatif 1 ditambah 4 dikali 2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. X1 sama dengan 20 ditambah 1 dikali negatif 4 dikurangi 2 dikali negatif 1 dikurangi 3 dikali 2 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi solusinya adalah X sama dengan 3, negatif 4, negatif 1, 2 pangkat T. Sekali xn, xn dikurangi 1, xn dikurangi 2 sampai xk plus 1, maka diketahui maka nilai xk dapat dihitung dengan xk sama dengan bk dikurangi sigma dari j sama dengan dari k plus 1 sampai n dikali ak jxj dibagi akk, k sama dengan n dikurangi 1, n dikurangi 2 sampai 1 dan akk tidak sama dengan 0. Kondisi akk tidak sama dengan 0 sangat penting sebab bila akk tidak sama dengan 0, persamaan P.4.3 mengerjakan pembagian dengan 0. Apabila kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka SPL tidak mempunyai jawaban. Yang kedua, BN metode eliminasi Gauss pada prinsipnya yang bertujuan mentransformasi sistem AX sama dengan B menjadi sistem UX sama dengan Y dengan U adalah matriks segitiga atas. Selanjutnya, solusi X dapat dihitung dengan teknik penyulihan mundur. Contohnya, pada sistem dengan persamaan lajar berikut, elemen matriks A dan vektor kolom B disatukan dalam bentuk satu berbentuk matriks. Nah, bisa dilihat untuk bentuk matriksnya di bawah tersebut. Nah, jika sudah paham, maaf nanti jika belum paham bisa ditanyakan. Nah, mungkin gambarannya seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu proses eliminasi yang terdiri atas 3 operasi baris elementer. Yang pertama, pertukaran, yang kedua, penskalaan, dan yang ketiga, penggantian. Untuk pertukaran sendiri yaitu urutan 2 persamaan yang dapat ditukar karena pertukaran tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Yang kedua, penskalaan, yaitu persamaan yang dapat dikali dengan konstanta bukan 0 karena perkalian tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Yang ketiga yaitu penggantian. Penggantian tersebut yaitu persamaan yang dapat diganti dengan penjumlahan persamaan itu dengan gandaan persamaan lain. Misalnya, persamaan diganti dengan selisih persamaan itu dengan kali persamaan lain, yaitu baris R absen sama dengan baris R dikurangi MP R baris P. Selanjutnya yaitu nilai AR, R pada posisi R, R yang digunakan untuk mengeliminasi XR pada baris R plus 1, R plus 2 sampai N. Dinamakan elemen period dan persamaan pada baris ke R disebut persamaan pivot. Ada kemungkinan pivot bernilai 0 sehingga pembagian dengan 0 tidak dapat dielakkan.
Selanjutnya, tata ancang eliminasi yang tidak memperdulikan nilai pivot adalah tata ancang yang naif atau sederhana. Metode eliminasi Gauss seperti ini dinamakan metode eliminasi Gauss naif atau naive Gaussian eliminasi. Karena metodenya tidak melakukan pemeriksaan kemungkinan pembagian dengan nol. Pada metode eliminasi Gauss naif tidak ada operasi pertukaran baris dalam rangka menghindari pivot yang bernilai nol itu. Kelemahan eliminasi Gauss naif tersebut yaitu jika pivot APP sama dengan 0, baris ke K tidak dapat digunakan untuk mengeliminasi elemen pada kolom P. Karena terjadinya pembagian dengan 0, oleh karena itu pivot yang bernilai 0 harus dihindari dengan tata ancang atau strategi pivoting. Untuk tata ancang pivoting, yaitu prinsip tata ancang pivoting adalah sebagai berikut. Jika PP pangkat P dikali 1 sama dengan 0, cari baris K dengan A KP tidak sama dengan 0 dan K lebih dari P. Lalu pertukarkan baris P dan baris K. Metode eliminasi Gauss dengan tata ancang pivoting disebut metode eliminasi Gauss yang diperbaiki atau modified Gaussian elimination. Untuk selanjutnya, ada dua macam tata ancang pivoting. Yang pertama, pivoting sebagian atau partial pivoting. Pada tata ancang pivoting sebagian, pivot dipilih dari semua elemen pada kolom P yang mempunyai nilai mutlak terbesar, yakni mutlak A, K, P sama dengan mutlak A, P, P, A, P ditambah 1, P dan seterusnya dengan rumus A, N dikurangi 1, P, A, N, P. Lalu pertukarkan baris ke K dengan baris ke P. Misalkan setelah operasi baris pertama diperoleh matriksnya seperti yang digambarkan pada matriks di bawah ini. Untuk operasi baris kedua, carilah elemen X pada kolom kedua dimulai dari baris kedua sampai baris keempat yang nilai mutlaknya terbesar, lalu pertukarkan barisnya dengan baris kedua. Elemen X yang nilai mutlaknya terbesar itu sekarang menjadi pivot untuk operasi baris selanjutnya. Kemudian cari mutlak X terbesar, lalu pertukarkan barisnya dengan baris kedua. Perhatikan bahwa teknik pivoting sebagian juga sekaligus menghindari pemilihan pivot sama dengan 0, atau sebagaimana pada sampel pivoting, karena 0 tidak akan pernah menjadi elemen dengan nilai mutlak terbesar kecuali jika seluruh elemen di kolom yang diacu adalah 0. Apabila setelah melakukan pivoting sebagian ternyata elemen pivot sama dengan 0, itu berarti sistem persamaan lanjar tidak dapat diselesaikan atau singular system. Yang kedua, yakni pivoting lengkap atau complete pivoting. Jika di samping baris, kolom juga diikutkan dalam pencarian elemen terbesar dan kemudian dipertukarkan, maka tata ancang ini disebut pivoting lengkap. Pivoting lengkap jarang dipakai dengan program sederhana karena pertukaran kolom mengubah urutan suku X dan akibatnya menambah kerumitan program secara berarti. Untuk selanjutnya yakni perskalaan. Perskalaan atau scaling dapat digunakan untuk mengurangi galat pembulatan pada SPL yang mempunyai perbedaan koefisien yang mencolok. Cara menskala adalah membagi tiap baris bersamaan dengan nilai mutlak koefisien terbesar di ruas kirinya.
Akibat perskalaan, koefisien maksimum dalam tiap baris adalah 1. Cara menskala seperti ini dinamakan dengan menormalkan SPL. Kemungkinan solusi SPL. Tidak semua SPL mempunyai solusi. Ada 3 kemungkinan solusi yang dapat terjadi pada SPL. Yang pertama, yakni mempunyai solusi yang unik. Yang kedua, mempunyai banyak solusi. Dan yang ketiga, tidak ada solusi sama sekali. Grafiknya seperti yang ada di bawah, yakni sebelah kiri yang memiliki solusi banyak, sebelah tengah tidak ada solusi, dan sebelah kanan solusi unik. Agar lebih jelas, tinjau contoh pada SPL yang disusun oleh 3 persamaan. Yang pertama yaitu solusi unik atau tunggal. Nah, di sini terdapat matriks yang akan dieliminasi Gauss sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya solusi unik atau tunggal. Yang kedua yaitu solusi banyak atau tidak terhingga. Dari matriks yang demikian kemudian dieliminasi Gauss menjadi bentuk yang sedemikian hingga perhatikan hasil eliminasi Gauss pada baris terakhir. Persamaan yang bersesuaian dengan baris terakhir tersebut adalah 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 0 yang dipenuhi oleh banyak nilai x. Solusinya diberikan dalam bentuk parameter, misalkan x3 sama dengan k, maka x2 sama dengan negatif 6 ditambah 3k dan x1 sama dengan 10 dikurangi 5k dengan k anggota R. Terdapat tidak berhingga nilai k, berarti solusi SPL banyak sekali. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada solusi. Dari matriks demikian kemudian dieliminasi Gauss menjadi matriks berikut. Perhatikan hasil eliminasi Gauss pada baris terakhir. Persamaan yang bersesuaian dengan baris terakhir tersebut adalah 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 1. Langsung saja ke contoh soal. Selesaikan sistem persamaan lanjar berikut sampai 3 angka bina dengan menggunakan metode eliminasi Gauss yang menerapkan penskalaan dan tanpa penskalaan. Persamaan yang pertama yaitu 2x1 ditambah 100.000 x2 sama dengan 100.000. X1. Persamaan yang kedua yaitu x1 ditambah x2 sama dengan 2. Solusi sejatinya dalam 3 angka bina adalah x1 sama dengan x2 sama dengan 1,00. Nah, penyelesaiannya yang pertama dengan penskalaan. Dua persamaan tadi kita masukkan ke dalam matriks sehingga menghasilkan solusi x2 sama dengan 1,00, x1 sama dengan 1,00. Ini adalah benar karena sesuai dengan solusi sejati. Contoh di atas juga memperlihatkan bahwa penskalaan dapat mengubah pemilihan pivot. Yang kedua yaitu tanpa penskalaan. Dari persamaan kita ubah ke matriks, kemudian kita lakukan OBE yaitu R2 dikurangi 1 per 2R1. Sehingga kita mendapatkan solusinya adalah x2 sama dengan 1,00, x1-nya sama dengan 0,00, dan ini salah karena tidak sesuai dengan solusi sejati. Materi yang kedua yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan dari metode eliminasi Gauss. Pada eliminasi Gauss-Jordan ini, prosedur pemecahannya dengan mengubah sistem persamaan lanjar dengan bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan operasi baris elementer atau OBE. Matriks eselon baris tereduksi adalah sebuah bentuk matriks eselon baris yang disederhanakan bertujuan agar lebih gampang dalam mencari solusi dari suatu sistem persamaan.
Agar mencapai bentuk eselon baris tereduksi ini diperlukan 4 sifat. Sifat yang pertama, jika suatu baris yang semua elemennya tidak nol semua, maka bilangan tidak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Bisa kita sebut dengan 1 utama atau pertama. Sifat yang kedua, jika terdapat baris yang semua elemennya bernilai nol, maka semua baris yang seperti itu harus dikelompokkan dan diletakkan di bawah matriks. Sifat yang ketiga, setiap 2 baris yang berurutan yang memenuhi sifat ke-1, maka 1 utama dalam baris yang lebih rendah letaknya harus lebih kanan dari 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. Sifat yang keempat ini merupakan sifat khusus, yaitu setiap kolom yang mengandung 1 utama, maka elemen-elemen lain selain 1 utama bernilai 0. Nah, bentuk dari matriks eselon baris tereduksi sudah ada pada pemaparan video ini. Bisa dilihat dari matriks biasa akan menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi. Proses umum yang digunakan untuk metode eliminasi Gauss-Jordan adalah mengubah sistem persamaan linier yang akan dihitung diubah menjadi matriks. Melakukan operasi baris elementer atau OBE pada matriks akan diubah menjadi pada bentuk bagian matriks A akan membentuk barisan eselon tereduksi. Contoh soal dan pembahasan. Selesaikan sistem persamaan lanjar berikut ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Persamaan yang pertama, 3x1 dikurangi 0,1x2 dikurangi 0,2x3 sama dengan 7,85. Yang kedua, persamaan yang kedua, 0,1x1 ditambah 7x2 dikurangi 0,3x3 sama dengan negatif 19,3. Persamaan yang ketiga yaitu 0,3x1 dikurangi 0,2x2 ditambah 10x3 sama dengan 71,4. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita ubah sistem persamaan lanjar ini dengan bentuk matriks. Nah, kemudian pada baris pertama kita kalikan dengan 1/3 dengan hasil tersebut. Kemudian kita jadikan 0 semua di bawah 1 utama, yaitu dengan cara pada baris pertama negatif 0,1 dikali baris yang pertama ditambah baris yang kedua. Pada baris ketiga kita melakukan OBE dengan negatif 0,3 dikali baris pertama ditambah baris ketiga. Hasilnya seperti pada gambar tersebut. Kemudian pada baris kedua kita kalikan 1/7,00333. Kemudian pada baris pertama kita kalikan 0,033333 baris 2 ditambah baris pertama. Pada baris ketiga kita kalikan 0,190000 baris 2 ditambah baris ketiga, akan menghasilkan pada bentuk tersebut. Kemudian pada baris ketiga kita kalikan dengan 1/1001200 dan menghasilkan bentuk tersebut. Agar menjadi baris eselon baris tereduksi, pada baris pertama dan kedua kita mengubah dengan operasi baris elementer. Pada baris pertama kita kalikan 0,0680629 baris dikali baris ketiga ditambah baris pertama. Pada baris kedua
0,041888 dikali baris ketiga ditambah baris kedua. Nah, setelah itu jadilah bentuk matriks eselon baris tereduksi. Jadi, solusinya adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 2,50001, X3 yaitu 7,00003. Sekian pemaparan video tentang metode Gauss dan metode Gauss-Jordan dari kelompok 7. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.